Salam. Shalom. Selamat sore. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada hari Kamis putih ini, mari kita beribadah kepada Tuhan, merenungkan hari kesengsaraan Tuhan. Mari kita bersaat teduh, mengalihkan segala beban pikiran kita dari aktivitas dunia kepada Kristus. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, yang tuntun kita senantiasa. Mari kita pujikan namanya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau tidak bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih yang penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Amin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita semua yang letih lesu, berbeban berat, yang berdosa datang kepada Tuhan. Dia siap mengampuni dan menyucikan kita. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan.
Mazmur 39 dengan perikop 2 minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan engkau berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merawatnya nanti. Ayat yang ke-7, dan sekarang apakah yang Tuhan janjikan ya Tuhan, kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku dari pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Aku menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gigat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kasih tidak pernah gagal. Selalu Tuhan memberi banyak kesempatan. Mari kita kagumi dengan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia
Mazmur 35 sampai 11. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepada aku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di belakang rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Silakan duduk. Epistel 1 Korintus Epistel 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Sufitri. Silakan.
dan kami juga dapat melakukannya. Di saat lagi Tuhan, kami mau mendengar berita firman-Mu. Oleh sebab itu, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap puji syukur kepada Bapa yang di sorga. Kita yang percaya katakan, amin. Shalom. Selamat hari Kamis Putih ya, Bapak Ibu, pemuda-pemudi sekalian. Jadi Kamis Putih itu suatu tradisi di dalam gereja yang pertama kali awalnya dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu titik sejarahnya ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh para rasul dan kelanjutannya bapak-bapak gereja hingga sampai kepada kita saat ini, begitu ya. Dan di sebagian gereja denominasi masih banyak itu yang melakukan pembasuhan kaki atau hari Kamis Putih, begitu. Ada contohnya tentu gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks, Latin, begitu ya. Kalau di Indonesia aliran Injili, Anabaptis, termasuk juga gereja Advent, ada banyak begitu ya, GKI seperti itu ya. Nah, untuk itu kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Kita membaca secara berbalas-balasan ya. Injil Yohanes pasal yang ke-4, pasal yang ke-13 udah ya, terima kasih. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca secara berresponsoria, berbalas-balasan. Sudah ketemu? Amin. Judul perikopnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu? Sampai selamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya,
dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi nats ini bercerita tentang apa? Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, ya, 12 murid begitu. Ini terjadi diperkirakan tentu saja pada hari Kamis sore seperti ini begitu ya. Tradisi membasuh kaki itu lazim di Timur Tengah sana pada zaman dahulu. Jadi kalau ada tamu begitu ya, datang ke rumah orang bertamu begitu, si tuan rumah dia akan menyuruh pelayannya untuk membasuh kaki tamunya, karena di sana kan panas. Kalau berjalan itu kan masih pakai sandal sandal kulit dari kain-kain begitu ya. Jadi debu itu bertempelan begitu di kakinya, dan tentu saja itu gambaran keramah tamahan si tuan rumah, sikap hatinya yang terbuka menyambut si tamu begitu, dan tentu saja itu pelayanan kerendahan hati. Tetapi kalau rabi-rabi zaman dahulu itu mereka tidak ada membasuh kaki murid-muridnya, tidak ada yang mau begitu, karena itulah nanti Simon Petrus itu dia menolak ya. Kenapa itu harus dibasuh kaki oleh Tuhan Yesus begitu? Karena bukan pekerjaan rabi, guru agama, pengajar seperti zaman sekarang Pak Pendeta begitu ya, rabi begitu ya, itu bukan pekerjaan mereka begitu. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia siap untuk melayani, menanggalkan apa? Pakaiannya, jubahnya, ditanggalkan jubahnya begitu ya. Kemudian dia pakai ikat pinggang sebagai lambang pelayan hamba begitu, dibasuh kakinya, dibuka itu kasurnya begitu ya, dibasuh pakai air begitu, diseka seperti itu. Nah, itulah simbol. Mungkin kalau kita belum pernah melakukan seperti itu, wah rasanya hina sekali itu, betul tidak? Iya kan, apalagi sampai dicium telapak kakinya itu, ya kan? Dicium ininya ya, dicium ujung kakinya itu seperti itu kan? Itu suatu kerendahan hati. Memang itu simbol simbol lahiriah. Tetapi kalau tidak ada dari kerendahan hati, tidak akan bisa seperti itu, boro-boro kan begitu ya. Karena pada dasarnya kita minta dilayani, bukankah demikian? Iya kan? Minta dilayani, minta dimaafkan begitu ya, minta dimengerti, minta diapain lagi? Minta dikasihi, minta diapain lagi ya? Iya kan? Nah, kalau yang diajarkan Tuhan Yesus ini begitu ya, dia belajar untuk menjadi teladan begitu, untuk itulah dia lakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya, karena dia diutus oleh Bapa di sorga datang untuk melayani kita. Jadi orang-orang yang hina, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang tidak pantas begitu ya mendapat pengasihan dari Allah, Allah mau rela datang begitu ya, menghinakan dirinya jadi hamba ya. Tuhan Yesus kan jadi hamba begitu ya, ditanggalkan keilahiannya, inkarnasi, firman jadi manusia begitu, kemudian dia melayani manusia begitu dengan cara mati di kayu salib. Sama seperti Petrus begitu ya, kita juga kan kadang menolak itu ya. Kita kadang merasa masih banyak aja dosa, masih dikejar-kejar rasa bersalah kan begitu ya. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan di sini apa katanya ya? Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kita ini kan murid Yesus, amin, amin. Kita ini dikasih Yesus sampai kepada kesudahannya. Kesudahan itu untuk bekal kan begitu ya. Tidak hanya hari ini, sekarang, besok, tapi sampai selama-lamanya. Iya kan? Dikasih hidayah, sudah diampuni, sudah selesai. Itu artinya ya.
dikasihi sampai kepada kesudahannya itu artinya sudah selesai. Sudah selesai pekerjaan Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Meskipun pada waktu itu dia belum disalibkan, tapi dia sudah selesai untuk mengasihi kita, begitu. Kita tinggal mengimani. Jadi kalau masih kita merasa tidak layak, tidak mengerti begitu ya betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, ingatlah peristiwa Kamis Putih ini, kan begitu ya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sama seperti Petrus yang tidak mengerti dan menolak begitu ya untuk dibasuh kaki, dan kita juga kerap seperti itu. Benar tidak? Ya. Padahal Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Apa dampaknya itu ketika kita menolak bahwa Yesus sudah membasuh kaki kita? Ya, kita akan susah mengampuni orang lain. Betul tidak? Susah mengampuni orang lain. Sama seperti Petrus katanya tadi ya, kepada Rasul Petrus kata Tuhan Yesus, engkau akan mengetahuinya nanti, katanya ya. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi itu mengampuni begitu ya. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, itulah yang akan jadi bibit-bibit penyakit, kanker, tumor, apalagi segala macam penyakit itu sumbernya berasal dari tidak mau mengampuni, dipelihara sakit hati itu sehingga menjadi busuk, kan begitu, menjadi busuk itu dan lama-lama jadi penyakit. Itulah ubah dosa, ya kan? Semakin dalam akan menjadi maut, ya. Bermula dari sakit penyakit tidak terobati, ya, ujungnya ya makin parah sakitnya, ujungnya ya mengalami maut, kan begitu ya. Sama seperti kita, kalau kita merasa sakit hati begitu karena perkataan orang, karena perbuatan orang, mungkin pada saat kita dimaki-maki orang, pada saat kita dikecewakan orang, pada saat kita ditipu orang dan lain sebagainya, hati ini sakit begitu ya. Betul tidak? Kalau dibohongi orang sakit begitu kan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Ya ingatlah, Yesus sudah membayar hutang kita, dosa kita dengan lunas. Dan ketika kita mengimani itu, kita akan menerima pengampunan yang berlimpah, ada sukacita, sehingga kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Mengampuni kita, kita mengampuni orang lain. Jadi salib itu kan seimbang ya, ada ke atas, ada ke samping, ya kan? Ke atas itu kepada Tuhan Allah, ke samping itu kepada sesama. Jadi kalau kita hanya mengasihi Allah saja, tetapi tidak ke samping mengasihi manusia, ujungnya jadi apa? Jadi teroris, betul nggak? Ya kan? Yang teroris itu juga kan itu mengasihi Allah, ya betul kan? Ya kan? Tapi tidak mengasihi sesamanya. Nah, Yesus mengajarkan agar kita mengasihi sesama. Kasihilah apa? Sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan? Hukum yang kedua dan yang apa? Yang terutama, begitu kan? Tentu di sini kita masih jatuh bangun. Amin, ya kan? Jatuh bangun, pasti jatuh bangun. Sama seperti Rasul Petrus ini ya, tidak mengerti begitu. Tapi kita jatuh bangun, disitulah kita semakin bertambah dewasa, semakin bertambah matang rohani kita, sehingga kita nanti bisa belajar. Kalau ada orang berantem, kok nggak boleh berantem, belajar berdamaikan orang, betul tidak? Ya kan? Itu dampaknya ketika kita nanti mulai mengerti kenapa Tuhan itu yang mau mengampuni aku, begitu ya. Kenapa ketika aku datang berdoa kepada Tuhan diberikannya damai sejahtera seperti itu kan, agar kita juga bisa memberikannya kepada orang lain. Kenapa Tuhan itu bermurah hati kepada saya, begitu. Ya kan, kalau kita ingat-ingat mungkin dosa kita, ada yang melawan orang tua, ya kan, ada yang membodohi orang tua, ada yang menipu orang tuanya, apalagi kalau mahasiswa, ya tuh, beli ini, beli itu, padahal nggak ada, ya kan? Namanya mahasiswa kan pasti mau ada seperti itu. Ya, tetapi itu dulu ketika kita belum mengenal Kristus. Tapi kalau sudah mengenal Kristus tentu tidak dilakukan lagi. Amin. Amin, ya kan? Iya. Itu keteladanan yang mau kita berikan juga di tengah-tengah kehidupan kita ini ya. Karena itulah dikatakan bahwa
ada di antara kamu yang tidak bersih. Tentu ini maksudnya kepada siapa? Kepada Yudas Iskariot. Satu sisi Yudas Iskariot itu memang sudah ditentukan dia akan binasa. Jadi kejadian ini sehari sebelum itu Tuhan Yesus diminyaki oleh Maria dari Betania ya. Kalau kita ingat kisah Maria meminyaki kaki Yesus dengan harga 1 tahun gaji itu, kemudian ditegurnya oleh siapa? Si Yudas Iskariot ya. Kenapa boros sekali minyak itu dipakai begitu kan? Lebih baik diberikan kepada orang miskin. Kemudian Tuhan Yesus menegur siapa? Si Yudas Iskariot seperti itu kan? Itu dilakukan untuk apa? Untuk penguburanku. Dan berlanjutlah kepada pembasuhan kaki murid-murid. Dan setelah nanti Yudas itu bisa jadi dia sakit hati karena ditegur oleh Tuhan Yesus, iya kan? Hidup kita ini juga kadang-kadang ditegur Tuhan Yesus, kita kadang sakit hati, lari dari Tuhan. Betul tidak? Ya kan, barang siapa ku kasihi dia akan kuhajar dan kutegur. Gak terima kita sakit hati, iya kan? Berarti aku melayani, nggak mau laku ke gereja apa lagi? Ya, banyak kan? Bukan hanya Yudas saja loh yang mau mengkhianati Tuhan Yesus, ya kan? Rasul Petrus saja pernah dia mengingkari Tuhan Yesus, ya kan? Sampai 3 kali itu berkokoklah ayam. Nanti itu berlanjut di pengadilan, ya kan? Ya kita juga lah, apalagi kita manusia biasa kan? Pasti banyak itu. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita malu mengaku sebagai orang Kristen, kita malu mengaku sebagai hamba Tuhan, kita malu apalagi sebagai anak-anak terang. Iya kan, banyak kan? Kita menyangkali Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal dalam pikiran kita, oh Yudas itu sangat jahat begitu ya. Oh, padahal dalam hal-hal kecil kita banyak melakukan seperti itu. Betul tidak? Nah, tetapi disitulah kasihnya Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya, kepada kita. Luar biasa kan? Cara kita makan, berdoa mau makan begitu. Cara kita berdoa mau tidur kan begitu ya. Kadang kita ngomongin orang, gosipin orang, baki-baki orang, apa lagi? Banyak ya? Ya kan? Kalau diri itu berapa banyak itu dosa yang kita perbuat dalam satu hari? Mata, pikiran, kaki, tangan, ya kan? Hati, ya kan? Lihat perempuan cantik begitu, wah cantik begitu kan? Itu kata Tuhan Yesus sudah zina, udah dosa. Betul tidak? Ya kan? Banyak dosa kita. Tetapi disitulah besarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Ya, disitulah besarnya kasih Tuhan itu kepada kita, sehingga diwujudkanlah itu dengan apa? Contoh nyata begitu ya, dibasuh kaki murid-muridnya. Dibasuh kaki murid-muridnya, itulah yang mau kita teladani. Ya, dalam hidup ini kita banyak loh melakukan dosa, ya kan? Betul tidak? Banyak dosa. Belum lagi yang kalau dosa turunan, begitu ya, dosa turunan itu kan dosa yang diwariskan dari Adam ya. Setiap orang itu memiliki dosa turunan diwariskan dari Adam, maka setiap orang akan mengalami kematian, begitu ya. Dan ada dosa perbuatan. Dosa perbuatan inilah yang apa? Kita lakukan sehari-hari. Mulai dari bayi, begitu ya. Anak bayi itu juga ada banyak dosanya itu. Di dalam kandungan ibunya ya sudah nendang-nendang dia sampai mamanya kesakitan. Iya kan? Tentu bentuk dosanya berbeda kan? Tidak maki-maki, tidak marah-marah, tidak mukul begitu kan? Tapi dia nendang-nendang kakinya kan begitu dari dalam kandungan. Maka kata Raja Daud, di dalam kandungan aku diperanakkan, katanya. Iya. Di dalam dosa aku diperanakkan begitu ya. Ya, dari kecil itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Baru dalam kandungan sudah berdosa begitu. Anak-anak kecil tidak ada yang ajarin mereka itu tentang dosa. Oh, marahin bapaknya, bohongi bapaknya, iya kan? Betul tidak? Kalau kita perhatikan anak-anak kecil, berantem sama anak kecil begitu kan? Ya, dunia ini kan sudah berdosa begitu. Anak kecil saya tidak diajari tentang dosa, mereka sudah tahu dosa, sudah tahu bohong, sudah tahu berkelahi sama anak-anak teman sebayanya kan begitu. Maka mulai dari anak-anak juga perlu dibawa kepada Tuhan Yesus dari kecil sekalipun kan begitunya, agar mereka juga hidup di dalam Kristus. Sama seperti kita, ketika kita mulai belajar hidup dalam terang,
tentu sedikit demi sedikit perbuatan-perbuatan kegelapan kita seperti Yudas Iskariot, seperti kelakuan Rasul Petrus yang tidak mau dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, suatu saat kita akan mengerti. Yaitu sejalan dengan apa? Dengan pertumbuhan iman. Sejalan dengan apa? Dengan waktu. Ya, makin matang kan begitu ya, makin tua makin matang, ya kan? Amin. Amin ya. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, merenung kan begitu ya, kita mau Tuhan apa maksudnya ini begitu, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan, kenapa hidupku susah sekali seperti ini? Sudah berseru-seru aku kepada Tuhan, tapi gak didengar-dengar Tuhan doaku. Udah sakit kita kesakitan begitu ya, tapi berdoa minta mujizat gak jadi-jadi, gak turun-turun, iya kan? Minta petunjuk dari Tuhan. Bisa karena melalui penderitaan itu, melalui kesakitan itu, kita akan dilatih untuk juga mengajar orang apa? Kalau nanti ada yang sakit, kau bawa kepada Tuhan, kan begitu ya. Kalau kau sakit, nanti andalkan Tuhan. Maka ada yang doanya ketika dia sakit langsung sembuh, ada yang berlarut-larut sampai bertahun-tahun, kan begitu. Ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang bisa kita jadikan momen untuk mengkoreksi diri kita, kan begitu ya. Iya kan? Misalnya mahasiswa nilainya jeblok, ya kan, kemudian nyogok dosennya, ngirim buah, ngirim apa, kan begitu ya. Ya seharusnya kan dibawa ke dalam hal rohani. Kenapa nilaiku jeblok, kan gitu? Karena malas kerjakan tugas, malas baca-baca tugasnya, malas belajar, kan begitu. Betul tidak? Iya kan? Dari Tuhan itu dia sumber iman, pengetahuan, kepintaran. Mintalah kepada Tuhan. Iya kan? Bertekun lebih dalam kepada Tuhan. Apakah dikasihnya kepintaran? Apakah dikasihnya hikmat? Apakah dibukanya pintu-pintu berkat? Amin. Ya tuh. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, ya kan, banyak yang pedagang dadakan untuk mengisi perekonomian rumah tangga begitu ya, tapi gak laku-laku. Ya Bapak Ibu ya, yang nonton di Facebook begitu kan banyak ya di Facebook itu jualan dadakan yang untuk apa, ngisi perekonomian rumah tangga, tapi gak laku-laku begitu ya. Datang kepada Tuhan, berdoa. Sebelum jualan itu, Tuhan berkati pekerjaanku ini, jualanku ini. Kita minta hikmat dari Tuhan, jualan yang bermanfaat bagi orang, yang memberkati banyak orang. Dan jangan cuma mikirin untungnya saja, kan begitu ya. Iya kan? Yang penting untung, banyak untungnya, kan begitu. Ya toh? Jangan main tipu-tipu, neraca yang serong, timbangan yang serong, kekejian di mata Tuhan itu. Iya, harus jujur. Kalau kita jualan, belajar jujur. Kalau bahasa orang Indonesia amanah, kan begitu. Ya, karena melalui dagangan kita juga nama Tuhan dipermuliakan. Oh, itu baik, orang Kristen itu jualan itu. Kalau pelayanan kita baik, kan begitu ya. Melalui pekerjaan kita sehari-hari, kan begitu ya. Itu kan untuk melayani orang. Jualan, dagangan, kita melayani orang, ya kan. Jualan kita bagus, baik, tentu orang juga akan memberitakan dari mulut ke mulut, beli di situ lo, datang ke situ lo, bapaknya itu, ibu itu baik lo, kan begitu ya. Dia tidak hanya cari untung belaka, kan begitu ya. Ujungnya semakin diberkati Tuhan dagangan kita. Amin. Ya, iya, di Facebook kan banyak barang ya jualan itu, kan begitu ya. Tidak salah, bisa itu dimanfaatkan, kan begitu ya, untuk nambah perekonomian. Karena orang satu hari, kata riset itu sekarang 8 jam pegang-pegang HP itu aja dipegang ada 8 jam dari 24 jam itu. Ya kita manfaatkan aja. Yang penting bermanfaat dan apa, bisa menambah pemasukan. Amin. Amin. Di WA kan begitu ya. Jualan di WA. Ya bawa dalam Tuhan, kan gitu, doain Tuhan tolong berkati daganganku ini, kan begitu ya. Apalagi banyak kan? Banyak segala sesuatu yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jualan pun ya kan, apalagi ya, membantu rumah tangga begitu ya, PRT begitu ya. Kalau kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan begitu ya, ya banyak manfaatnya itu. Apapun kita kerjakan, jadi tidak tergantung pangkat, jabatan,
atau karena kita PNS saja begitu ya merasa berharga. Tidaklah, semua manusia berharga di mata Tuhan, ya, iya kan? Semua manusia berharga di mata Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus paling rasul apa ya? Rasul Paulus saja ya, yang dia itu ahli doktor teologi begitu ya, ya kan? Kalau lain-lainnya ini kan orang-orang kecilnya, di Simon Petrus ini orang kasaran ini, nelayan kan? Simon Petrus ya kan nelayan, pemungut cukai siapa? Matius ya kan? Orang-orang berdosa itu ya kan? Ya? Apa lagi ya? Kayak kalau nelayan itu kan pekerja kasar itu, berangkat itu malam nanti pulang subuh kan begitu ya, bertaruh dengan nyawa kan begitu ya, berangasan ya. Kalau orang bilang kan berangasan itu, kalau dia misalnya berhadapan dengan perompak kan begitu ya kan, harus berangasan kan begitu, karena situasi yang membuatnya seperti itu. Itu yang dipilih Tuhan Yesus begitu ya. Ada juga yang ahli Taurat, siapa tadi? Rasul Paulus. Seperti itu. Tuhan semua pilih orang untuk dijadikan alatnya dari semua latar belakang. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang ibu guru, ada yang apa lagi? Ada yang penjual, pedagang, iya kan? Semua dipakai ya, amin. Ada yang mahasiswa, ya kan? Semua dipakai Tuhan. Siapalah contohnya kira-kira yang sebagai mahasiswa? Mungkin Timotius ya, masih muda sekali dipakai dia menjadi pelayan Tuhan seperti itu ya. Ada banyak kan, PB kan begitu ya, masih muda-muda seperti itu. Seperti kita mahasiswa dipakai Tuhan untuk melayani melalui kemahasiswaan kita. Iya, mahasiswa yang baik, yang teladan, yang berprestasi, nama Tuhan dipermuliakan. Lulus tepat pada waktunya, nama Tuhan dipermuliakan. Orang tuanya bangga sekali, sudah capek kerja banting tulang begitu ya, ngirimin bekal tiap bulan kepada kita, ya kan? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Juga berbakti kepada Tuhan melalui kemahasiswaan kita. Amin, amin lah, ya kan? Berapa juta tiap bulan dikirim untuk kita sebagai mahasiswa ya tuh? Harus rajin belajar, harus giat bekerja, mempelajari apa yang dituntutkan oleh sekolah kita. Jangan berleha-leha, nanti dulu pacaran ya. Ya, amin. Nanti dulu pacaran, tunggu kelar dulu. Nanti kalau udah kelar, udah wisuda, dapat pekerjaan diberikan Tuhan, baru pacaran kan begitu ya. Agar tepat pada waktunya seperti itu. Dan tentu saja Kamis Putih ini seperti kata Pak Pendeta tadi ya, tidak diterapkan itu membasuh kaki seperti itu, tetapi kita mungkin adik sudah pernah dibasuh kakinya, ada yang sudah pernah melihat dari YouTube, dari Facebook begitu ya, bagaimana cara membasuh kaki murid-murid itu. Di situ kita belajar tentang kerendahan hati. Poinnya kerendahan hati, kejujuran dan melayani. Amin, amin ya. Itu yang mau diajarkan. Jadi kalau ada itu kerendahan hati di dalam diri kita, maka kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ya, kalau ada keteladanan di dalam kita melayani, maka kita bisa melayani sesama kita melalui semua jenis pekerjaan kita. Kalau ada keteladanan begitu ya di dalam diri kita, ya kan? Seperti ibu pendeta ya, sambil ke pasar kan begitu ya, belanja ya enak ya, sambil cari-cari untuk dibawa kepada Tuhan ya kan? Dari semua pekerjaan kan bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Ya itu contohnya kan ibu pendeta kan sering bersaksi ya, kalau ke pasar ketemu kira-kira rambutnya agak keriting, oh ini orang Kristen dari timur kan begitu ya. Ya bu ya ini kan langsung disapa, kan ada keramah tamahan ya. Tuhan Yesus ini membasuh kaki murid-muridnya, itu simbol keramah tamahan. Orang Kristen itu harus ramah loh. Amin. Iya harus ramah kan begitu ya. Jangan mesem-mesem, diam-diam aja, bertetanggaan nggak saling kenal. Iya kan? Cuek beben begitu ya. Iya kan, orang Kristen itu harus apa? Harus ramah. Sebagaimana teladan yang diberikan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu simbol keramah tamahan seorang tuan rumah. Bapa di sorga gitu ya, sangat ramah menyambut kita anak-anaknya kalau kita datang kepada dia. Itu simbol keramah tamahan. Jadi kalau kita
masih berpikir, Tuhan Yesus itu galak sekali begitu ya, takut karena kita dikejar dosa. Ingatlah Yesus itu ya, Bapa di surga itu sangat ramah, bersedia dengan keramah tamahannya menyambut setiap kita yang mau datang kepada Dia. Amin. Ramah Dia, ramah sekali begitu. Tinggal datang aja dulu kita, Tuhan, aku merasa berdosa, banyak dosaku. Habis itu kita akan merasa dilayakkan, merasa disucikan begitu ya. Kita nggak punya ketakutan lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kalau sudah dibasuh kaki kita kan begitu ya, sudah dibasuh, dosa-dosa kita dibersihkan, debu-debu yang menempel di hati kita. Ada debu-debu apalagi itu kebencian, marah, apalagi yang sombongan, banyak itu ya, debu-debu yang menempel di hati kita itu kan, betul kan? Kalau kita berjalan setiap hari saja kan nempel itu debu. Apalagi lah kalau setiap hari tidak pernah kita bersihkan hati kita ini. Banyak di situ menempel debu-debu. Itulah nanti yang akan menjadi apa? Sakit penyakit. Frustasi, kekecewaan dipendam-pendam, ujungnya jadi benih kanker, jadi benih gondok, jadi benih apa lagi? Benih segala macam penyakit. Iya, itu apanya pangkalnya. Dan kita mohon, apalagi kalau kita ada sakit, terlebih dahulu minta pengampunan dosa biar disembuhkan Tuhan itu. Dan minta hikmat apa mau Tuhan melalui penderitaanku ini, kan begitu ya. Tuhan akan kasih petunjuk. Nanti kau akan dipakai untuk memberitakan bahwa ada sosok pribadi yang mengasihimu, yang memperhatikanmu, yang bisa menyembuhkanmu, begitu. Biasanya seperti itu. Nggak langsung doa, Tuhan sembuhkan aku, langsung sembuh. Makanya nggak sembuh-sembuh itu. Agar dia belajar mencari Tuhan, agar dia juga belajar mengingat bahwa ada pribadi yang sangat mengasihinya, yang sangat menolongnya, yang sangat berkuasa memelihara kehidupannya. Iya, seperti itu. Tinggal kita membersihkan debu-debu yang menempel di dalam hati kita, sehingga kita dari hari ke hari semakin dibersihkan. Itulah bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau semakin banyak buahnya kan begitu ya, nama Tuhan yang dipermuliakan, kita juga diberkati, menjadi berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan, kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu daripada Tuhan Yesus yang telah membasuh kaki para murid-muridnya. Suatu simbol keteladanan, suatu simbol kemurahan hati, suatu simbol keteladanan melayani, mengasihi dan mengampuni sesama. Pakai hidup kami Tuhan dari hari ke hari untuk dapat lebih lagi mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, mengampuni Engkau, mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, agar kami juga dapat menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini, agar juga banyak orang dapat melihat terang yang ada di dalam diri kami yang berasal daripada-Mu, sehingga banyak orang juga yang dipulihkan kehidupannya, banyak orang juga yang diberkati kehidupannya melalui diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mendengarkan khotbah ini, mereka mendapat rema, mendapat kekuatan untuk disimpan dalam hatinya, sehingga boleh juga semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap puji syukur kepada Bapa yang di surga. Kita percaya, katakan amin. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun.
Mari kita memberikan persembahan dari nats firman Tuhan. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ini Bapa, mohon Engkau yang memberkati. Persembahan kami ini Bapa, Kau memberkati dan menolong sehingga digunakan untuk misi dan perluasan Injil Kerajaan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan jemaat. Kau memberkati dan semua umat Nasrani Kristen di seluruh dunia yang merayakan Kamis Putih, berkati dan jauhkan dari para niat jahat si iblis dalam bentuk teroris yang membawa bom, dan berikan hikmat kepada aparatur negara untuk menjaga bahkan memberantas. Kami menyerahkan pemerintah, Tuhan memberkati dalam bersiaga berjaga dan memulihkan perekonomian, serta Engkau memberkati upaya pemerintah terus menerus untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat Indonesia, khususnya kepada Presiden Jokowi. Tuhan memberkati, tambahkan hikmat kepadanya. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja di seluruh dunia
agar tidak gentar untuk boleh terus memberitakan firman-Mu, sekalipun dalam menghadapi pandemik dan juga menghadapi para orang-orang yang dirasuk oleh iblis yang ingin menciptakan kegentaran ataupun juga kerusakan peradaban melalui bom bunuh diri. Kami berdoa Tuhan memberi kekuatan kepada semua orang-orang percaya di seluruh dunia, dan tambahkan terus kepada gereja untuk hikmat. Dan kami berdoa Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kami berdoa agar kiranya roh pertobatan terjadi di seluruh dunia. Dan kami berdoa agar Engkau terus menolong terjadi pertobatan-pertobatan melalui kasus-kasus bom yang ada di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia dan terutama yang terjadi belakangan ini Tuhan. Kami serahkan gereja Metodis, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan terus menolong pertumbuhannya menjangkau agar tercipta, terrealisasi di tiap provinsi ada gereja Metodis. Juga kami terus berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap jemaat dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati. Kau lawat kami dan tolong kami Bapa untuk besok dapat beribadah dalam Jumat Agung, sehingga kami boleh terus memandang Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita selesai.